Oke, ya, teman-teman semua, pada pagi hari ini, materi kita adalah tentang PBN ya. Apa yang disebut PBN itu ya, lanjutan dari kemarin ya, apa yang disebut PBN itu, lalu seberapa penting PBN itu ya. Seberapa penting PBN itu dan apakah kita eh, wajib ya harus mempunyai PBN itu. Dan apabila kita membuat PBN, apa untungnya bagi kita untuk saat ini, dan untuk berikut-berikutnya. Itu ya. PBN itu adalah Private Block Network ya. Pada intinya, teman-teman, PBN itu ya website gitu ya. Pada intinya PBN itu adalah website. Cuman karena dalam istilah SEO, PBN itu dibuat oleh ya, eh, didefinisikan oleh para pakar-pakar SEO ya. Pakar-pakar SEO bahwa PBN itu adalah sebuah website yang memang isinya mempunyai traffic banyak dan bertujuan hanya untuk nge-backlink. Itu didefinisikan untuk nge-backlink ya. Artinya mereka yang membuat PBN mengejar ya DAPA-nya tinggi kalau untuk era sekarang ya. Kalau untuk dulu itu namanya page rank-nya tinggi ya, page rank-nya tinggi. Oke, teman-teman ya. DAPA itu yang mengeluarkan itu bukan Google. Itu hanya pihak ketiga, hanya istilah-istilah pihak ketiga. Ya, tidak ada domain authority. Google punya penilaian sendiri. Ya. Lalu juga indikator di luar sana yang dibuat itu punya pihak ketiga yang mungkin juga tidak bekerja sama dengan Google. Ya, yang mungkin juga tidak bekerja sama dengan Google. Nah, lalu definisi dari kami di Titik Terang, itu yang disebut PBN itu adalah bukan hanya sekedar kita mempunyai sebuah website yang untuk ngasih backlink, ya. Yang kita sebut PBN itu adalah semua website yang ada, yang kita buka di browser itu kita sebut PBN. Nah, jadi goal PBN ya teman-teman, goal PBN itu sendiri ya, kalau bagi kami itu bukan hanya untuk jualan backlink ya, tapi juga bagaimana kita ya membuat sebuah PBN ya, Private Block Network, nanti teman-teman bisa searching di Google ya, adalah untuk eh, meletakkan banyak produk ya, banyak produk atau banyak informasi di website tersebut. Nah, seperti peternak page itu adalah PBN. Peternak page itu adalah PBN, website Anda saat ini adalah PBN. Ya, karena goal daripada PBN ini adalah mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke dalam website lalu bisa menjadi backlink. Maka teman-teman yang punya website jangan bingung untuk membuat konten. Misalkan seperti ini. Saat ini ya teman-teman sepertinya sudah habis kata kunci yang teman-teman posting. Bingung nih saya mau posting apa gitu lagi ya. Nah, kalau di PBN versi kita, silahkan teman-teman posting apa saja selagi itu bermanfaat, selagi itu informasinya bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi yang membaca. Tidak menimbulkan mudarat bagi yang membaca, dan silahkan selagi itu mengandung traffic.
Seperti beberapa ya di dalam setiap pertemuan saya, per setiap Zoom kita, ya, saya sering apa namanya, saya sering menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa kenapa sih Rumah 123 kok ada resep makanan di dalam websitenya? Kenapa sih Tokopedia? Kenapa sih Tokopedia kok ada berita-berita yang nggak berhubungan dengan jualan gitu? Ya, karena mereka ingin memperkuat traffic. Oke ya. Lalu eh, kita 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 juga harus mengetahui ya teman-teman ya, apakah ya apa media yang cocok menjadi media pondasi ya, media pondasi bagi kita seseorang yang ingin ya, yang ingin memulai bisnis, yang ingin berbisnis di online, di digital ya. Apa sih media-media yang cocok menjadi pondasi? Ya, itu pastinya adalah website. Pastinya adalah website. Ya, kenapa website? Karena website kita tidak mengikuti algoritma ya. Karena website itu kita tidak numpang ya. Ini website sendiri ya. Karena website itu kita tidak numpang di tempat orang lain. Ya, itu yang pertama menjadi pondasi ya, menjadi pondasi. Ya, lalu setelah pondasi ini terbentuk, ya, udah mulai bergerak baru paralelnya teman-teman harus ya, harus memainkan apa? Harus memainkan sosmed. Jadi di sini kita bukan disuruh memisahkan antara sosmed, Google dan dan media lainnya ya. Tapi harus ya. Jadi ketika teman-teman punya website, teman-teman Facebooknya juga harus ada, IG-nya juga harus ada, lalu TikToknya juga harus ada, dan bila perlu semua ini apa namanya, semua media sosial yang ada ya, atau YouTube-nya atau yang lain-lainnya tuh semua teman-teman harus ini ya, teman-teman harus miliki. Dan ya teman-teman ya, dan jangan ya jangan teman-teman buat mereka, ya saya sebut mereka karena kita banyak mempunyai website, sorry, ada website, ada Facebook, ada ini dan lain-lain. Jangan dibiarkan masing-masing berdiri sendiri. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang backlink dari dongkrak usaha. Buat mereka saling membacklink. Misalkan di Facebook teman-teman, dia minta website, kasih website teman-teman yang resmi. Di IG teman-teman minta bio, kasih bio ke website utamanya. Lantas dari website utama, dari YouTube-nya juga sama seperti itu ya. Nah, ya, lalu setelah itu dari website utama kita boleh kita keluarkan ke mana ya, boleh kita keluarkan ke, terserah, yang pasti bukan ke sosmednya ya teman-teman, ke website teman-teman yang lain ya. Kalau sosmed teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk backlink sosmed gitu kan, tapi kalau hanya mau mengarahkan ini adalah sosmed saya, itu silakan gitu ya, nggak apa-apa, hanya untuk mengarahkan. Tapi untuk membuat backlink ke website teman-teman yang lain, misalkan dari WSP-nya ke dongkrak usaha, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa akunnya ya. Saya mau kasih lihat sebentar. Hmm, apa ya materi saya kemarin yang di dongkrak usaha, siang-siang, solusi dipilih customer. Sebentar ya. Logika masih mencari kondak. Oh belum, masih ya.
Oke ya, ini teman-teman, ini ya. Nah, ya. Jadi ini teman-teman mempunyai website utama ya, mempunyai website utama. Lalu teman-teman di sini punya Facebook ya. Ini misalkan Facebook. Lantas di sini teman-teman punya YouTube ya, teman-teman punya YouTube. Lantas ya teman-teman punya banyak lah websitenya lebih dari satu. Ya, atau teman-teman punya dongkrak usaha yang websitenya sampai ribuan. Itu panahnya semua ditujukan kepada website utama. Dan dari website utama ini boleh juga ke beberapa website teman-teman yang lain. Ya, misalkan tadi kalau hanya untuk menginformasikan bahwa kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya apa namanya TikTok, kita punya apa, taruh di dalam website teman-teman, di dalam profil teman-teman ya. Kami adalah ini bla 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 ya, Facebook kami ini, YouTube kami ini, alamat kami di sini, Google Map kami di sini, eh, semua semua ya, semua apa yang aset yang teman-teman miliki itu ya, masukin ke dalam website di dalam profil lah misalkan. Lalu setelah itu semua artikel-artikel teman-teman ya yang ada di dalam itu dibikin berhubungan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan ya, untuk menguatkan ya. Terus kembali lagi ke tentang PBN tadi. Kembali lagi ke tentang PBN tadi ya. Memang ya syarat-syarat kita untuk membuat private block network biasanya itu adalah edge domain ya. Edge domain atau domain yang sudah punya umur, domain yang punya sejarah baik, domain yang punya sejarah baik, nggak pernah nyepam katanya, lantas apa namanya domain yang punya backlink yang bagus. Tapi kembali lagi teman-teman, kita ini ingin ya membangun bisnis jangka panjang. Kita ini ingin membangun bisnis jangka panjang yang hari ini ada, bulan depan ada, tahun depan ada, dan sampai seterusnya. Ya, maka kita nggak usah pikirkan edge domainnya apa, karena domain kita ini akan menjadi edge domain ketika dia sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Akan menjadi edge domain, akan menjadi domain bagus apabila kita bentuk seperti ini. Apabila kita bentuk seperti ini, tapi catatannya, walaupun pun kita berbicara tentang backlink ya, berbicara tentang backlinknya jangan over ya. Satu-satu boleh, maksimal 3 dalam satu halaman keluar gitu ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, apakah teman-teman sudah lakukan seperti ini? Iya kan? Lalu teman-teman ya, eh, jangan berpikir ketika kita ngasih backlink saat ini ya, dan dia udah langsung ngefek ya, udah langsung ngefek. Enggak, pasang aja. Nanti ngefeknya itu beberapa bulan kemudian. Yang penting kita sudah pasang. Ya, yang penting kita sudah pasang. Eh, itu ya yang harus kita lakukan. Lalu mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah memulai eh, bisnis digitalnya ya. Ada yang sudah punya website, ada yang baru mau mulai ya. Saran saya untuk teman-teman yang baru mau memulai ya, itu jangan bingung ya, jangan bingung ya. Pak, bisa nggak saya memulai tanpa saya punya website sendiri dulu? Saya kan tidak punya produk, Pak. Saya nggak ngerti harus ngapain. Saya nggak ngerti harus ngapain, tapi saya pingin belajar. Ya, saya pingin belajar, cuman saya nggak ngerti harus ngapain gitu kan. Apa yang saya bangun? Jangan sampai ya saya membangun saat ini hanya buat belajar-belajarnya apa ya? Kan kita ada belajar nih, setelah kita belajar apa nih postingan-postingan ya, konten-konten yang pembelajaran kita itu tidak bermanfaat di kemudian hari, tidak bermanfaat di kemudian hari, dan enggak bisa menjadi aset ya. Nah, enggak bisa menjadi aset itu biasanya kalau kita belajar belajar ini. Tapi kalau
saya arahkan teman-teman, walaupun teman-teman dalam posisi belajar saat ini, memakai media apapun ya, memakai media apapun, teman-teman itu sudah harus memikirkan postingan teman-teman ya, itu enggak sudah menuju ke arah postingan teman-teman itu sudah menuju ke arah menanam sesuatu. Contoh nih, saya mau belajar menanam menanam cabai gitu kan. Lalu setelah tahu cara pembelajarannya, cara nanamnya selesai gitu kan. Enggak seperti itu. Kita tanam, lalu kita bisa petik hasilnya, walaupun dalam posisi belajar. Ya, walaupun dalam posisi belajar. Seperti itu ya. Nah, seperti apa sih untuk teman-teman yang baru atau untuk teman-teman yang sudah ini ya, banyak produk-produk di luaran sana, banyak produk-produk atau perusahaan-perusahaan di luaran sana yang membutuhkan teman-teman ya, yang membutuhkan teman-teman, yang membutuhkan traffic, yang membutuhkan prospek ya. Tahun 2016 saya mencoba ya, di tahun 2016 saya membuat sebuah website. Saya membuat sebuah website namanya Jogjasa. Karena permintaan dari teman saya, Pak Putra, bikinin saya bisnis dong ya di ini di mana namanya, di Jogja, namanya Jogjasa. Bikinin saya bisnis dong, ya kan? Lalu kenapa Pak, bukannya bisnis Bapak saat ini sedang bagus-bagusnya gitu ya? Sedang bagus-bagusnya. Lalu dia bilang, saya pingin ada apa namanya ya, udah agak bosen, walaupun lagi bagus-bagusnya bosen juga ya. Setiap hari nemuin alat lab, apalagi dia sudah terdelegasikan semuanya. Nah lalu oke, saya bikinin jasa sekota Jogja ya. Lalu setelah itu kita beli domain Jogjasa, kita bikinin apa namanya, kita posting jasa sekota Jogja. Bayangin teman-teman ya, pada saat itu kita nggak ngerti ya, tidak punya vendor sama sekali. Kita tidak punya vendor sama sekali ya. Yang saya bikin pada saat itu adalah ketemu sekitar 110 jasa. Dan 110 jasa itu saya postingkan ke website tersebut, optimasi, lalu saya kasih nomor telepon si bapak itu. Ya, saya kasih nomor telepon si bapak itu. Nah, konsep bisnisnya yang saya arahkan kepada ya kepada teman saya itu adalah, Pak, yang penting pertama ini mendatangkan traffic dulu. Lalu setelah itu traffic ada, lalu kita sewakan ya halaman-halaman yang sudah naik tersebut, halaman yang sudah naik. Setelah kita tahu ini ada traffic, lalu kita sewakan halaman-halaman yang sudah naik. Karena jumlahnya 110 ya, karena jumlahnya 110, nah nanti kita ambil yang 10-nya sebagai bisnis sendiri yang dikelola sendiri. Yang lebihnya lempar order atau disewakan. Oke, katanya ya. Akhirnya akhirnya apa namanya, dibuatlah ya. Dan ternyata di kota Jogja tersebut ya, dari hasil ini kami adalah traffic tertinggi untuk semua jasa itu adalah jasa pijat panggilan ya. Dari hasil yang telepon sampai tengah malam, sampai si bapak itu bilang, Pak, nomor saya baru seminggu ya, nomor saya tolong ditutup dong. Masa ada yang sampai jam 12 malam, tengah malam ada yang nelpon, ada yang WA gitu ya. Lalu berikutnya adalah jasa pest control. Jasa pest control ya. Jasa pest control, setelah itu jasa apa namanya? MC Jawa. Jasa MC Jawa. Lalu selanjutnya itu pest control sama fogging sama ya. Fogging apalagi, terus yang saya nggak habis pikir
itu ada sebuah jasa yang trafiknya memang tidak begitu banyak, tapi ada sering gitu ya. Jasa ini, apa namanya, data statistik. Jasa data statistik, olah data statistik teman-teman ya. Olah data statistik. Jadi dari semua jasa yang ada itu, kita bisa melihat traffic ya. Kita bisa melihat traffic yang mana yang apa di kota ini ya. Riset dari website kita sendiri gitu ya. Di kota ini yang bisa menjadi cuan buat kita. Ya. Tapi karena si bapak ini dia minta matiin nomor teleponnya, saya penasaran. Saya coba pakai handphone saya. Ternyata memang ya. Memang itu banyak yang nanya ya, jasa pijat panggilan, pest control. Saya nggak tahu pada saat itu apakah musim musim lupa ya, musim demam berdarah di situ atau apa, fogging gitu ya, fogging. Lalu jasa-jasa yang lainnya kayak sewa tenda, catering, apa itu semuanya kita dapat traffic ya. Tapi kita belum ada vendornya. Nah, maksud saya dibikinin itu ya kita optimasi agar si bapaknya menjadikan itu sebuah bisnis dan dia mengolah, dia cari kerjasamanya di situ. Akhirnya karena dia nggak mau ya saya biarkan saja, terus sampai 2 tahun akhirnya domainnya mati. Harusnya itu domainnya saya perpanjang terus, tapi karena nggak ada yang ngurus teman-teman ya, karena tidak ada yang ngurus, jadi eh, apa namanya ini ya teman-teman, sayang gitu loh kata kata si bagian domain di tempat kita ya. Kata bagian domain di tempat kita, lalu dia tidak perpanjang gitu ya. Nah, setelah mati baru dikasih tahu sama saya gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau website namanya jogjasa.com itu masih bisa diambil domainnya, itu teman-teman silahkan ya. Teman-teman silahkan apa namanya pakai nama domain itu karena dulunya bagus. Nah, kembali ke PBN gitu ya. Gitu. Saya juga banyak teman-teman yang mempunyai website-website domain-domain yang umurnya udah lama, sudah lama dan saya baru ngeh ya. Saya baru ngeh domain itu masih ada tapi nggak diapa-apain saking banyaknya domain ya. Ada namanya cgsubmit.com. Ini punya saya juga ya. Ini tahun berapa? Bikinnya 2016 ya, 2016. Sebenarnya ini dari tahun domainnya itu dari tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Kita bisa cek ya di pencarian domain. Nah, ini ada CG Summit, ada morodata.net, morodata.net ya. Ini saya juga. Ini sejarahnya bagus tapi belum diolah sama saya. Lalu ada lagi Dongkrak Mart, masih ada nggak ya? Dongkrak Mart, nggak tahu masih ada nggak. Banyak domain-domain. Oh, ini ada ya Dongkrak Mart. Ini baru diganti apa namanya? Diganti konten di Tiban aja. Ini dari tahun Dongkrak Mart 2012 atau 2013 ya. Ini nih domain-domain yang disebut H domain oleh mereka para PBN ya, itu adalah yang domain-domain seperti ini. Domain yang udah mati, lalu udah mati dan punya sejarah bagus, itu diambil sama mereka postingin, dioptimasi untuk mereka. Dan saya banyak punya domain-domain kayak gini sampai kelupaan tapi diperpanjang terus tuh sama si ini kami ya. KP Indo masih ada nggak ya? kpindo.com. Nah, ini domain kita nih masih ada kpindo.com. Ini dulu sebuah portal ya, sebuah portal yang dulunya bagus lalu tidak diurus gitu ya. Saya jadi kepikiran untuk ngumpulin lagi bikin bikin apa namanya dijadikan website itu ya. Nah, teman-teman yang untuk mau memulai, gimana caranya biar bisa merasakan feel-nya dulu, teman-teman bisa pakai dongkrakusaha.com ya.
Teman-teman bisa menggunakan dongkrakusaha.com. Di sini kalau teman-teman bisa make gratis, tapi kalau gratis itu cuma dapat satu kuota ya. Teman-teman cuma dapat satu kuota, terus lalu teman-teman bisa mengoptimasi semua jasa yang ada. Teman-teman tes ya, dan nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah ribet-ribet mikirin ini, oh teknik ini harus gini, nggak, kerjakan saja selesai ya. Nah, dongkrak usaha ini teman-teman ya, dongkrak usaha ini itu testimoninya ya, testimoninya dari mereka-mereka yang memang dari nol ada. Terus juga dongkrak usaha ini ada di daerah Jawa Timur. Ini dijadikan sebuah apa ya, UMKM. Dia jual kembali, dia ajarin cara mainnya, UMKM dia kasih. Ya, dia hargai sekian. Bahkan bagi pemain-pemain website, ya pemain-pemain website, mereka bantu traffic website customer-customernya dari pakai dongkrak usaha. Ya, nanti masuk ke dongkrak usaha atau mereka kasih backlink, mereka kasih apa, mereka bantu itu pakai dongkrak usaha. Ya, teman-teman ya. Kita coba lihat testimoni ya. Ini sebenarnya WSP paket kebun pasar. Sekarang kita mau bahas tentang dongkrak usaha ya, dongkrak usaha. Ini. Nah, ini sampai sekarang masih ya, oke, sampai sekarang ini masih ya. Ini yang siapa ya? Nah, ini nih. Saya adalah ibu rumah tangga yang untuk jualan hanya mencoba untuk jualan dry ice. Saya kepikiran mau jualan lewat online. Alhamdulillah suami saya paham betul cara optimasi dongkrak usaha. Dan sekarang hasil dari dongkrak usaha ternyata luar biasa. Sudah banyak orderan dry ice saya melalui dongkrak usaha. Buat teman-teman jangan ragu. Ya, ini saya minta testimoni ya, saya minta testimoni kepada mereka ya, kepada mereka, karena memang ya eh, si ini ya, suaminya ini 1 bulan atau 2 bulan di kantor belajar waktu itu ya. Dia waktu itu dia guru guru pesantren, ngajar ngaji di Riau, orang Jawa ngajar ngaji di Riau ya. Lalu setelah itu dia ke ini ya, balik ke Jakarta sama teman saya, disuruh ke tempat saya ajarin ya. Dia ngisi di dongkrak usaha 1.000 konten kalau nggak salah ya, 1.000 konten dia isi. Ngisinya juga 1.000 konten, tidak apa namanya, tidak lama, pakai Maxtool ya. Lalu kita ajarkan optimasinya. Nah, saat ini ya, ya saat ini ya, beliau itu punya orderan besar ya, tapi tidak bisa menalangi orderan tersebut. Jadi akhirnya beliau kerjasama sama perusahaan, sama PT yang membutuhkan, yang produknya dijualin, yang produknya dijualin gitu kan. Eh, Sebulan dapat 2.500.000 kalau nggak salah. Dan orderan PT tersebut mendapat orderan dari perusahaan besar juga, tontonan. Nah, dia dapat sebulan 2.500.000 teman-teman ya, dari dongkrak usaha. Itu baru satu ini ya, dia tidak melayani orderan tersebut, tapi dia dapat 2.500.000 sebulan kalau nggak salah ya, dari perusahaan tersebut ya. Nah, lalu kalau kita searching ya, dry ice-nya itu cari berbagai kota, muncul dia. Coba aja kita searching ini ya. Semoga masih ada ya. Kadang suka turun naik ya. Jual dry ice misalkan Solo misalkan. Nah, ini ada dongkrak bisnis, dongkrak usaha ya teman-teman ya. Dongkrak bisnis ini dongkrak usaha, ini dongkrak usaha ya. Dia biasanya main di dua itu aja ya, yang lain-lain dia tidak optimasi teman-teman ya, tidak inspeksi ya. Jual dry ice Solo misalkan, jual dry ice Semarang ya.
Jual dry ice Semarang, kita lihat Tokopedia, Shopee ya. Nah, Indonet tuh ini dongkrak usaha, dongkrak bisnis ya teman-teman ya. Dongkrak bisnis, terus ada yang lain-lainnya. Coba kota lainnya, Cirebon. Ya. Ada dongkrak bisnis, dia selalu ada teman-teman ya. Selalu ini ada dongkrak usahanya. Coba kota lainnya, misalkan apa Bekasi misalkan. Bekasi lumayan agak berat nih kita lihat. Ada Tokopedia ya, ada drys.id. Nah, ada dongkrak usaha ya, dia selalu ada ya. Dry Ash ini ada dongkrak bisnisnya juga ya teman-teman ya. Oke. Jadi apa sih yang dia lakukan? Dia mengikuti apa yang saya sarankan. Kamu nggak usah mikir ya. Kamu nggak usah mikir ini akan ada ini vendornya nanti. Ya kalau ada vendor itu lebih bagus ya. Yang harus kamu pikirkan adalah eh, semua produk yang saat ini Blue Ocean bahkan yang pasarnya sedikit sekali itu akan menjadi Red Ocean di beberapa tahun ke depan. Ya, ini saya kasih gambaran contoh nih ya. Dulu tahun 2014 yang namanya Pom Mini ya, Pom Mini itu ya, yang namanya Pom Mini itu dulu nggak ada yang main. Bahkan setelah terus ada satu dua orang yang main, wah mereka berjaya di situ. Lalu masuk di tahun 2017 2018 ya Pom Mini pinggir-pinggir jalan itu yang awalnya pemainnya satu akhirnya pemainnya banyak banget menjadi Red Ocean. Nah, kalau bagi yang pemain lama ini dia benar-benar dia kuatkan di awal, jadi ya beberapa tahun kemudian dia akan kuat dan dia akan kebanjiran order. Jadi dia membangun aset dari sekarang. Nah, saat ini ada namanya pom minyak goreng. Ya, ini untuk produk pom minyak goreng. Pom minyak goreng itu saat ini sebenarnya dari tahun lalu ya. Saat ini ya masih masuk di posisi Blue Ocean. Kalau dioptimasi ya, istilahnya kita nanam dulu. Diibaratkan kita nanam pohon dulu, nanti pas dia udah besar kita bisa panen gitu ya. Kita bisa panen. Jadi teman-teman ya ini aja gitu ya, tanam aja dulu. Itu kalau kita untuk ngomongin produk, ya. Jangan kita eh, kalau untuk SEO teman-teman jangan coba bermain di produk-produk trennya. Kasihan ya. Kasihan. Kenapa? Ketika trennya habis SEO-nya baru naik, ya. Nah, untuk teman-teman daerah, saran saya nih, semua jasa boleh teman-teman pakai dongkrak usaha, boleh teman-teman pakai website sendiri, WSP, boleh teman-teman pakai yang lainnya, ya, yang lainnya. Kelebihannya kalau teman-teman pakai dongkrak usaha itu lifetime ya, lifetime. Jadi teman-teman nggak harus postingannya harus diperpanjang terus enggak ya, sekali posting itu akan berguna sampai selagi dongkrak usaha itu masih tetap ada. Selagi dongkrak usaha itu masih tetap ada. Ya, semakin banyak member dongkrak usaha itu akan semakin bagus untuk postingan teman-teman yang ada di dongkrak usaha. Jadi bikin aja semua teman-teman punya kuota di dongkrak usaha misalkan 1.000, bikin ya jasa eh, jasa pijat refleksi di Pekanbaru, jasa pijat panggilan di Pekanbaru, jasa bekam di Pekanbaru, jasa akikah di Pekanbaru, jasa ini di Pekanbaru, jasa apa di Pekanbaru. Ya syukur-syukur teman-teman sudah punya vendor ya. Bagi peternak kan vendornya sudah ada gitu kan, mainkan sesuai dengan kotanya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman ya harus mulai dari sekarang. Modal 100.000 teman-teman sudah bisa membangun aset digital. Misal, saya nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya uang untuk belajar ternak page yang bayarnya 1,5 juta. Nggak masalah. Teman-teman coba main dongkrak usaha. Yang besok ini kelas kita ada cuma harga 80.000. Teman-teman dapat kuota 100. Artinya bisa 100 jasa teman-teman posting di situ. Langsung kasih nomor telepon sendiri biar bisa merasakan ya.
sambil nyari-nyari vendor di sekitarnya, sambil nyari-nyari vendor di sekitarnya, ya. Seperti itu ya. Jadi kebayang ya, dongkrak usaha itu untuk teman-teman yang baru ya, dongkrak usaha itu adalah saya jelaskan dulu sedikit ya. Kenapa saya mulai dari dongkrak usaha ya, takutnya ada teman-teman yang benar-benar baru banget ya. Teman-teman yang benar-benar baru banget sehingga perlu pengarahan ya. Dongkrak usaha itu ini ya. Dongkrak usaha itu adalah grup website 1046 website ya. Itu fungsinya teman-teman ya, fungsinya banyak sekali ya. Bisa buat menaikkan website kita menjadi backlink ya, bisa menjadi PBN buat kita walaupun di subdomainnya kita itu bisa menjadi PBN buat kita ya. Karena apa? Karena dalam jangka waktu panjang ya seperti itu ya. Lalu listingannya itu lifetime ya. Kuota bisa jadi subdomain juga buat kita. Kita subdomain ini sama dengan website ya. Berarti kita mempunyai sekitar 100 website. Lalu dengan 80.000 teman-teman bisa pakai ini dulu. Nanti setelah itu, setelah teman-teman mempunyai kemampuan finansial, teman-teman bisa ikut kelas-kelas yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini modelnya ya, dongkrak usaha. Oke, nah ini cara mainnya ya, teman-teman. Oke, banyak sekali ya. Kemarin ini saya punya karyawan. Kalau kalau kita nggak ngumpul ya mungkin teman-teman tahu ya, yang pernah ke kantor, yang pernah gabung namanya Mas Dede. Mungkin teman-teman tahu namanya Mas Dede. Kemarin dia ngomong ke saya, Mas Dede, kamu punya website nggak? Saya ingin semua karyawan saya yang ada di sini itu punya ternak page. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau kalian berharap gaji saja dari sini, perusahaan tidak bisa menggaji kalian untuk sampai naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat nggak bisa. Kalian harus punya ternak page sendiri. Saya sudah, Pak, katanya. Loh, apa ternak page kamu? Ya, dia bilang dia bikin ya jasa ini ya, jasa pasang plafon PVC, plafon PVC kalau nggak salah ya, di Kota Padang. Ya, di Kota Padang. Saya lihat memang banyak sekali. Terus saya tanya, gimana sudah dapat lead belum? Itu buat bisnis bapak saya, katanya ya. Jadi bapaknya yang tinggal di Kota Padang, dia bikinin bisnis, ya. Bapaknya punya vendor di situ dibikinin sama dia bisnis. Ya kan, jasa pasang plafon PVC di Padang, jasa ini pokoknya di kota-kota di sekitar tempat dia itu dibikinin. Sudah ada closing, udah banyak sekali Pak, katanya ya. Itu bisnis bapak saya, katanya seperti itu ya. Ada lagi teman saya itu dia bikinin bapaknya bisnis jualan jual beli kayu di daerah Tasik ya. Di daerah Tasik bahkan 1 tahun setengah bapaknya udah bisa beli rumah, udah bisa beli tanah, udah bisa beli macam-macam ya. Itu apa yang dia mainin jualan kayu. Dari jualan kayu berkembang ke apa, bikin gazebo ya, bikin gazebo waktu itu saya masih ingat, bikin gazebo 300 meter ya, buat kafe atau buat restoran kayaknya ya. Buat restoran kayaknya gitu ya, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Monggo kita open pertanyaan. Kalau website yang sudah mati apa kekuatannya mulai dari nol lagi? Tergantung Mas Agung ya. Tergantung Mas Agung, kita cek ya. Pertama, website tersebut sudah pernah berkenalan sama Google. Lalu kita cek backlinknya website yang sudah mati tersebut. Misalkan apa ya, website Jogjasa ya. Jogjasa ada backlink nggak ya? Hmm, Ahref backlink checker ya. Ahref backlink checker. Oh iya teman-teman ya, dalam hal ngecek backlink pun terkadang kita harus nyari ya, pada zaman website itu mati ya, itu pengecekan backlink mana yang saat itu sedang merayapi ya, karena beda. Kayak seperti Ahref ini ya, dia itu punya robot sendiri yang merayapi website kita ya. Oke, kita coba cek tadi apa Jogjasa udah mati kan. Jasa jogjasa.com ya. Apakah backlinknya masih ada atau tidak gitu ya.
Nah, ini backlinknya ya, domainnya aja mati udah segini gitu ya. Oh ya, dia hanya dapat satu dari sini ya. Jasa panggil desain interior Jogja ya, ini ya. Terus misalkan kita coba dongkrak mat deh ya, dongkrak mat. Dongkrak mat tadi sudah lama tidak saya pakai, dongkrakmat.com. Sudah lama saya tidak pakai, itu bahkan dibiarin aja ya. Nah, ada 85 ya. 85 backlinknya. Ya, ini yang begini-begini ini sudah bagus ya. Yang do follow-nya 63 ya. Oh, ini dari dongkrak usaha ininya. Terus ini yang dari Creative Herbal Blogspot. Nah, backlink ini pun kadang juga ada yang mati, teman-teman ya. Ada. Nah, kalau kita bermain di, misalkan kita bermain di black walking, kita bermain apa ya, kita pasang backlink kemana-mana nyari, tahu-tahu domainnya udah mati, itu juga enggak mengasih kekuatan ke website ya. Kalau kita pakai dongkrak usaha, itu insya Allah ya, kita akan perpanjang terus ya. Doain mudah-mudahan dongkrak usaha itu bisa jadi bisa awet umurnya ya, selagi teman-teman masih aktif di situ. Nah, ini ya. Ini dia ada sekitar berapa? Lumayan banyak. Coba cjsubmit.com ya. Saya coba tes cjsubmit.com. Nah, itu H domain nih 36 ya, 35 do follow ya. Dari Morosakato dia ya. Dari mana lagi? Website crawl ya. Ini dari sini ya. Oke. Nah, backlink dari Blogspot yang gratisan itu juga bagus teman-teman ya. Kenapa saya sebut bagus? Karena kan Blogspot yang gratisan ya. Itu biasanya itu walaupun orangnya sudah nggak ngurusin, Blogspotnya masih ada, tidak terpengaruh sama domain ya. Oke, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi lihat ya. Jadi lihat, cuman H domain itu kita kan harus apa namanya, kita harus mencari ya. Tapi kalau saran saya ya udah beli domain baru terus kita gedein gitu ya. Kak, kalau kita iklan di Google AdSense katanya banyak yang boncos. Bagaimana agar tetap bertahan di ranking? Mohon maaf ya kalau sudah pernah diulas ya. Gini ya, apa ya namanya, beriklan beriklan tersebut, kalau dalam istilah saya, iklan itu tidak pernah ada boncos. Tidak pernah ada istilah boncos dalam beriklan. Boncos akan terjadi apabila kita berhenti beriklan, apabila kita berhenti mengevaluasi, apabila kita hanya punya satu angle saja buat iklan kita, ya itu disebut boncos ya. Jadi eh, terus teman-teman juga sebelum beriklan itu harus paham ya, kalau kita beriklan di Google Ads ya, kita beriklan di Google Ads, ingat ya, pengunjung website kita itu untuk ya, website untuk keyword-keyword primadona. Untuk primadona itu, keyword primadona maksud saya keyword-keyword yang volumenya tinggi ya, itu biasanya kompetitor di atas 50% ya. Biasanya kompetitor di atas 50%. Kenapa kompetitor di atas 50%? Karena kompetitor penasaran. Kadang ada juga kompetitor nakal yang dia suka ngeklikin iklan orang, ya. Nah, ini saya sarankan yang belajar sama saya, yang mengikuti SEO subuh, haram hukumnya ngeklik iklan orang apabila kita tidak ada tujuan untuk membeli, ya. Walaupun tujuan kita untuk ngeriset kompetitor bukan dengan cara ngeklik iklan orang, buka saja websitenya, ya. Saya kasih contoh ya, mumpung masih ingat, ini biasanya saya terus-menerus saya sampaikan ya kepada teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya. Ini kan ada iklan. Ini jangan kita klik kalau kita nggak ada niatan untuk berangkat umroh. Kalau kita kompetitor, ingat ya, setiap kita ngeklik, kita sama dengan maling, kita sama dengan menzolimi mereka yang sedang iklan. Ya,
Nah, kalau mau ya kita copy aja ini ya, kita copy websitenya seperti ini, copy gitu kan. Lalu kita buka di sini ya. Oh, nama websitenya Alkausar toh gitu kan. Udah kita buka seperti ini. Ini nggak kena potongan dia ya. Bayangin teman-teman ya, kalau saya bilang kepada teman-teman di sini yang jumlah pesertanya ada 31, hey teman-teman coba searching paket umroh murah lalu Kautsar motivator ini di ini dong, diklik dong gitu. Habis budget iklannya. Apalagi kalau kalau umroh itu kan bisa sampai 5.000 bahkan 9.000 bahkan 13.000 ya, habis budget iklannya. Itu kita zolim. Ingat, setiap zolim ya, setiap kita zolim itu balasannya di dunia aja kita dapat. Itu yang pertama ya, mengklik iklan orang ya dengan tujuan apapun ya, kecuali memang tujuannya memang mau berangkat umroh gitu, mau nanya-nanya harga, mau apa, karena memang ada niatan itu, silakan klik. Itu risiko para pengiklan, tapi tujuannya hanya untuk ngerjain, hanya untuk penasaran, ini jangan ya, kalau teman-teman yang sudah tahu. Lalu yang kedua ya, jangan pernah ngeklik iklan kompetitor. Wah, ini kompetitor kita nih ya, ini saya klik lah gitu kan. Ini kompetitor kita nih saya klik lah. Itu namanya bodoh ya. Kita ngeklik iklan kompetitor itu namanya bodoh. Kenapa disebut bodoh ya? Bodoh karena kita mau mengalahkan kompetitor. Kita mau mengalahkan kompetitor, tapi kita beri, kalau main game itu kita tambah dia darah 1 strip. Kalau saya suruh teman-teman semua yang 31 orang di Zoom ini, 31 orang di Zoom ini, dan saya bilang ke teman-teman, hai teman-teman, tolong searching paket umroh murah, lantas setelah itu ketik ya, ketemu Hana Umroh, lantas klik dong gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya teman-teman, website mereka akan makin kuat dan kita akan semakin sulit untuk bersaing sama mereka. Kalau udah tahu, pernah mendengar seperti ini dan masih lakukan, itu bodoh kuadrat namanya ya. Jadi kalau mau ya tinggal copy aja websitenya dan buka ya. Oke, Hana Umroh, paket umroh murah, dia langsung page one. Terus wah ini nih yang membuat dia bagus itu ini nih, harga 20 jutaan dia pajang di judul ya. Dia pajang di judul. Oke, ya. Itu ya teman-teman ya. Eh, jadi seperti itu ya. Tidak ada iklan yang boncos kalau iklannya terus beriklan terus selama setahun nggak pernah berhenti. Lalu kalaupun mau berhenti, evaluasi, ganti angle, ganti ini, ganti keyword dan lainnya. Begitu juga main Facebook gitu ya, Pak Ferdi Febrian ya. Ya kalau kita ngiklannya baru habis 500.000 disebut boncos itu belum ya. Iklan itu harus terus-menerus. Jadi ada evaluasinya, ada ini, anggap aja mengeluarkan biaya promosi rutin ya. Anggap aja kita ngeluarin biaya, punya karyawan dua, karyawan kita itu kita suruh keliling-keliling, sejabodetabek setiap hari, dan kita keluarkan biaya misalkan 6 juta atau 3 juta lah untuk karyawan dua itu. Tapi karyawan kita siapa? Karyawan kita Google. Itu aja cara berpikirnya ya, Atau seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya lewat open mic silakan. baik Pak Putra. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Mbak. Izin Mahyudin Pak Putra. Ya monggo. Ya Pak Putra, saya masih belum paham itu yang sponsor tadi itu yang ada eh, di atasnya ada kata-kata sponsor gitu Pak, yang Yang ada nggak boleh kita kata-kata sponsor, yang ada kata-kata iklan itu kalau diklik uang yang punya yang masang iklan di situ berkurang Mbak. Oh itu. Tapi kalau untuk keywordnya kan nggak. Kalau untuk keyword Hey, yang hey, tanpa ada Maui. sponsor, Pak, ini nggak ada masalah Pak. Oke. Kenapa Pak? Enggak, kalau untuk keyword klik aja itu bukan sengaja Pak. Kalau keyword saya paham, kalau klik otomatis kita kan memperkokoh posisi dia Pak kan. Kalau yang nggak ada sponsor, Iya betul.
Ya, oke. Berarti yang ada sponsor di depan di atasnya atau iklan itu aja Pak yang nggak boleh mengurangin budget iklan mereka. Mengulangi budget iklan mereka berarti kita zolim. Kasihan ya. Ya, Ini jangan-jangan yang sering-sering boncos, yang sering-sering boncos itu yang ngeklikin kompetitor semua, Pak. ya, ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya, Itu aja. saya pernah punya kelas offline. Ada salah satu seorang, akhirnya saya enek sama dia, saya cuekin aja. Dia bikin pasukan, Mbak, bikin tim untuk ngeklikin iklan orang dan dengan bangganya mengatakan seperti itu. Udah saya bilang dilarang gitu ya. Udah saya bilang dilarang, dia dengan bangganya ngomong seperti itu. Ya udah, itu urusan dia sama Tuhannya nanti gitu ya. Itu. Oke, terus kita ya kalau mau ngeriset kompetitor, jangan klik iklan kompetitor yang tidak pakai sponsor. Kenapa? Ya karena dia makin kuat. Nah, nanti ada strateginya ya agar kompetitor ngeklik iklan kita. Ya, salah satunya dilakukan oleh yang tadi ya, yang si ini ya, ini nih ya, keyword promosi ini ya, keyword promosi ini ya posisinya walaupun di halaman berapapun kita main keyword pendek ya. Mana tadi yang 20 jutaan ini ya. Ini ya. Ini yang ngeklik kebanyakan kompetitor pingin tahu bener nggak sih harga 20 jutaan. Wah, bohong nih kali ini kompetitor ngeklik ya. Sehingga dia jadi naik sendiri. Padahal dia punya keyword lain ya. Dia punya keyword lain yang dia angkat tanpa ada harga 20 jutaan. Ya, teman-teman, itu yang saya sebut keyword traffic ya. Kemarin yang kalau yang ikut apa kelas Umroh 181 itu ada pembahasannya ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan di yang ini Pak Ferdi sudah ya jawabannya ya. Pak, kelas DU yang akan dibuka hanya 100 postingan dan 100 supplement lah. Yang full akses kelasnya apa? Full akses kelasnya apa? Ya, kalau di DU itu ini ya. Di DU itu kalau seandainya pingin full ya tinggal naikin kuota ya, tinggal naikin kuota saja ya. Tinggal naikin kuota jadi 1000 gitu ya, itu bisa ya. Kalau pelajarannya mah sama ya. Pelajarannya sama. Bu Eka ya, pelajarannya sama, mau dia punya 1000 kuota, mau dia punya ini, itu pelajaran sama. Dongkrak usaha ini sekali posting tersebar ke 1046 website, kalau 1000 kali posting itu bisa 1 juta lebih. Dibiarin aja teman-teman udah mendapatkan lead. Ya, itu ceritanya mereka-mereka yang punya kuota 1000 yang sudah diinspeksi ya. Oke, kalau link web orang lain apa pengaruhnya? Kalau link ke website orang lain, kita boleh ngelink ke website orang lain, ya. Cuman orang lainnya itu Wikipedia, ke Detikcom, ke ini, jangan ke website orang yang apalagi kompetitor kita gitu ya. Ini pengaruhnya website orang itu ya akan bagus sebenarnya. Tapi hati-hati, ada orang yang apa namanya, ada orang yang mempunyai keyakinan bahwa mendapatkan backlink dari website yang tidak bagus itu maka website dia akan turun. Nah, mending jangan pernah ngelink ke website orang lain yang memang kecil-kecil ya. Kalau mau ngelink itu kasih ke Wikipedia boleh ya. Di sini ada ya algoritmanya. Kalau kita kasih link ke Wikipedia artinya kita mau menavigasi pembaca kita untuk lebih pintar lagi. Kenapa? Wikipedia itu kan sumbernya informasi ini ya. Nah, itu biasanya itu masuk dalam satu teknik SEO dalam satu halaman ya, dalam satu halaman kalau bisa ada link keluar yang ke website-website gede. Website-website gede yang sudah dikenal ya. Karena mereka sudah tidak membutuhkan backlink kita lagi ya. Nah, jadi tujuannya hanya untuk navigasi. Biasanya ini bagus gitu ya. Misalkan ketika kita ngomongin PBN ya, tentang PBN, lalu PBN itu kita kasih klik ke Wikipedia gitu ya. Nah, seperti ini. Itu boleh nggak Pak, merusak website kita? Nggak ya. Tapi jangan banyak-banyak juga gitu ya. baik. PBN ya, Wikipedia. Nah, nah lalu ini PBN menurut Wikipedia, ini ambil kasih link ke sini ya. Oh, tidak ada juga kontennya ya. Ini kali.
Oh, Partai Barisan Nasional ya. Intinya inilah ya, kasih apa namanya, kasih ke ini, kasih link ke Wikipedia atau ke Detikcom untuk informasi lebih lengkap dan lain-lainnya gitu ya. Itu boleh ya, seperti itu teman-teman. Ini tujuannya kita adalah untuk menavigasi daripada si pembacanya kita. Oke ya. Jadi pengaruhnya itu asal jangan website orang lain ke yang gede, jangan ke website orang lain yang baru belajar, apalagi baru belajar gitu kan. Wah, ini lo backlink tolong copotin nggak? Saya pernah itu dongkrak usaha disuruh copotin Ya. ya. Padahal website dia itu misalkan jelek, misalkan turun bukan karena backlink itu gitu. Kalau memang karena backlink itu ya, karena backlink bisa menurunkan sebuah website, itu akan ada banyak jasa untuk nurunin website ya. Pak Putra izin Pak Putra, Ya Pak monggo Putra. Pak. Ini Pak Putra mengenai backlink yang untuk dongkrak usaha itu Pak. Maksudnya Pak, dari dongkrak usaha kita backlink ke link kita atau gimana itu Pak? Saya kurang Iya, paham Pak. iya dari dongkrak usaha ke website kita bisa. Ini ya, bentar tadi di slide saya mana ya? Ini ya, eh, ketiban ini. Nah ini ini web utama WSP-nya. Lalu ini dongkrak usaha ngelink ke sini, ini ngelink ke sini, ini ngelink apa bolak-balik boleh ya. Ya, Boleh-boleh juga boleh ya. misalkan gini dari dongkrak usaha ke sini, nanti dari website utama ke sini, ke dari website utama ke web group, lalu dari web group ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, seperti gambar yang ada di sini, ya. Oke, Oke, baik Pak. ini materi ini nanti akan di-share di ini ya di tanggal 25 itu kelas dongkrak usaha, ya. Pak, bisa nggak nomor WA, CWA di setiap postingan WSP itu beda-beda sesuai admin kita miliki. Misalkan kita punya 10 admin dengan 10 nomor. Ya tinggal setiap postingan produk, ya setiap postingan produk dikasih beda-beda aja, Pak, ya. Bisa sangat-sangat bisa ya. Ini ya, saya kasih contoh. Mana ya admin? Apa ya contohnya? Ini deh. Misalkan kita punya produk ya, kita punya produk seperti ini ya, setiap isian produk kita ganti aja nomornya ke nomor sesuai dengan admin kita ini ya, diganti nomornya Pak, bisa ya, bisa. Lalu mohon izin pamit dulu mau kerja ya, silakan. Wah, disiapin waktu Pak Fendi ya. Pak, nanti diajarkan DU backlink ke WSP kita ya, diajarkan ya. Teman-teman yang pengen ikut kelas ya cuma 80.000 silakan. Itu juga dapat 100 kuota, yang biasanya 100 kuota aja kita jual mahal ya, sampai 200-300 ribu ya. Di DU ini kita masih bisa tetap lakukan inspeksi juga Pak setelah posting, apakah 1046 itu kita inspeksi. Enggak, yang bisa inspeksi itu hanya 100 ya. Lebihnya mainin backlink aja Bu Eka Prihantikta ya. Ini hanya 100 yang bisa kita inspeksi, lebihnya mainin backlink aja ke ke sisanya. Makanya tadi itu kita ada materi backlink ya. Di DU itu inspeksi sendiri atau auto ya. Untuk dongkrak usaha kemarin kan ada yang testimoni dia nggak pernah inspeksi kok tahu-tahu dia dapat lead ya. Karena dongkrak usaha ini dia sudah ada traffic, sudah bisa dirayapi. Apalagi teman-teman memainkan backlink antara dari DU ke DU gitu, dari DU ke DU gitu kan. Ada itu tekniknya di situ. Ya, jadi teman-teman nggak perlu inspeksi, tapi ada yang harus diinspeksi juga. Daripada kita menunggu robot Google merayapi, kita punya waktu, mendingan kita inspeksi sendiri gitu ya. Di presentasi Bapak web group maksudnya apa? Web group tuh itu ya. Di dongkrak usaha itu kan ada sekitar 1046 domain. Setiap domain itu mempunyai subdomain. Ada 100 website yang mempunyai subdomain. Nah, subdomain itu kita sebut web group ya, web group. Misalkan dongkrak bisnis ya. Kita lihat nih. Dongkrak bisnis. Ya, kita buka
Nah, ini dongkrakbisnis.com cuman ini doang muncul ya. Pas diklik ini ya muncul kan, ini grupnya ya. Nah, ini berarti lewin.dongkrakbisnis ya. Nah, ini kalau dicek sudah ada terindeks, sudah ada terindeks, belum bisa ngeceknya pakai site, oh ternyata dia inspeksi ya. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini ya keywordnya ya. Penanganan limbah ya. Penanganan limbah B2, B3 ya. Di mana? Di Pontianak. Kita bisa searching ya. Penanganan limbah B3 di Pontianak. Di Pontianak ya. Ini ada dongkrak bisnis yang muncul ya. Kita lihat ada dongkrak bisnis. Sana di dongkrak bisnis dia sudah inspeksi. Tapi teman-teman ya, kembali lagi, saya nggak tahu ya. Nah, jasa pengelola ini baru apa namanya? Ini Surabaya. Jasa pengelola proses untuk pengolahan limbah ya. Oke. Ya, jasa profesional pengolahan limbah ya. Kita cek ya. Jasa profesional pengolahan limbah Surabaya. Surabaya. Kita kecilkan. Profesional pengolahan limbah. Jasa pengolahan limbah aja atau pakai profesional dulu nggak apa-apa deh ya. Kita cek dulu. Nah, ada nggak dongkrak bisnis? Ada ya, langsung tuh ketemu di sini ya, dongkrak bisnisnya ya. Teman-teman, lalu kita kecilin profesionalnya kita buang ya. Profesionalnya kita buang. Nah, ini kalau dia mainin backlink, itu dongkrak usahanya pun ikut ketemu. Ini dia mungkin baru inspeksi yang dongkrak bisnis ya. Nah, ini profesional kita buang, dia turun ke bawah tapi masih ada di halaman 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Tujuan kita nge-backlink antara sesama grup dongkrak usaha itu tujuannya agar kalau kita kelupaan menginspeksi dia akan terayapi ya, akan terayapi. Kita nggak bisa nentuin kapan, tapi itu bisa terayapi gitu ya. Oke gitu Pak Ibu Tita ya. Tamsir Pak bisa dicontohkan buat backlink. Hmm, dicontohkan buat backlink sama seperti kita belajar ngasih link Pak ya. Apa ya? Saya coba distributor bawang goreng di Bekasi. Nah ya, kalau masih ingat, nah ini ada dongkrak usaha, saya cek ya. Hmm, ini ada Itu kalau dongkrak. keyword Pak dikasih nomor WA dulu juga nggak masalah Pak ya? Tidak masalah, tapi ini kalau zaman dulu, kenapa sih keyword dikasih nomor WA? Itu ada salah satu komunitas ya, komunitas yang mainkan ngasih nomor WA. Katanya dulu kan tuh modelnya begini, orang punya handphone dua. Yang handphone pertama itu fungsinya untuk lihat-lihat, ini handphone kedua kecil untuk nelpon. Orang kadang males ngeklik, males masuk ke sana sini, Pak. Oh Ya, gitu Pak. pas dia searching ke Google, dia searching di Google ini ada nomor telepon, langsung dia nge-WA aja lah. WA langsung kasih nomor telepon. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan kecil seperti itu ada. Nah, boleh nggak kita lakukan seperti itu? Boleh. Tapi saran saya daripada ditaruh nomor WA, mendingan ditaruhkan penawaran gratis ongkir. Nah, gitu kan, itu akan mendatangkan ini. Lalu kalau misalkan kita taruh nomor WA, harus pastikan nomor WA kita ini, ya nomor WA kita ini jangan sampai mati, jangan sampai mati ya. Kalau seandainya mati nomor WA kita mati, terus kita tidak rubah, kan nomor WA, nomor kan biasanya setelah mati beberapa bulan kemudian diterbitkan lagi dijual ya. Saya ada punya teman beli nomor baru itu banyak dapat lead. Beli nomor baru banyak orang nanya gitu ya. Seperti itu. Wah, kok saya dapat lead ini, kok ada yang nanya ini. Ternyata nomor dia pas di searching dipakai untuk optimasi, dipakai untuk optimasi ya. Terus Pak Putra, satu lagi Pak Putra, Ya. saya ada lihat itu waktu searching, itu Tokopedia itu keywordnya rata-rata sama, delete satu, tapi mereka keyword yang sama Pak. Ada beberapa, saya waktu saya coba optimasi, saya lihat itu keywordnya sama semua Pak. Itu gimana itu Pak? Di mana Pak? Biasanya itu kemarin tuh pas saya buka, kalau nggak salah saya pas di produk herbal itu Pak. Waktu searching dengan kata kunci saya yang sama, tapi mereka itu keyword rata-rata keywordnya sama Pak semuanya. Oh ya, teman-teman ya.
Kenapa sih kita bikin dongkrak usaha? Kita bikin dongkrak usaha, ya. Dongkrak usaha itu domainnya banyak. Karena agar para membernya tidak bersaing hanya di satu domain, ya. Lalu kita bahas tentang Tokopedia. Tokopedia itu kalau kita mengikuti alur SEO yang sebenarnya, itu adalah teknik SEO yang paling rusak, yang paling nggak bagus, Ya, kenapa? Karena antara sesama member, apalagi yang main mass upload ya, itu keyword yang sama dalam satu struktur permalink yang sama, ya itu banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, deskripsi produk yang sama itu hampir rata-rata dibilang banyak banget ya. Misalkan saya jualan produk A, si B jualan produk A, pas dia posting ke Tokopedia, dia ya langsung seperti itu aja, plek-plek gitu ya. Lalu ada namanya mass upload, nggak tahu sekarang masih ada mass upload atau tidak ya. Sekali upload langsung 1000, ya itu yang berubah judul sama gambar doang, isinya sama ya. Nah karena itu ya, kalau kita searching keluar marketplace jual misalkan sepatu murah gitu ya. Karena itu ya rata-rata marketplace ya itu dia menaikkan ya halaman-halaman yang seperti ini ya. Dia naikkan halaman-halaman seperti ini. Kita cek ya Shopee, kita cek Lazada, kita cek Tokopedia 2 kali lagi ya. Inilah ya, kita cek ini, kita cek Blibli ya. Ini ya. Lihat dia menaikkan ya yang isi produk banyak. Ini nggak mungkin sama. Ini nggak mungkin sama gitu ya. Dari sisi struktur ininya ya, dari sisi kontennya ini nggak mungkin sama. Ini nggak mungkin juga sama karena dia bergerak ya. Ini nggak mungkin sama ya. Hampir jarang kita melihat halaman detail ya. Ini kan banyak nih ya. Oke. Nah ini beli-beli. Nah, ini ya. Ini nggak mungkin sama. Nah, yang ketemu halaman-halaman yang kuat itu halaman-halaman yang seperti ini. Kenapa? Karena nggak mungkin sama. Karena dia bergerak ya, di WSP itu ada seperti itu ya, teman-teman. Nah, dongkrak usaha untuk mengantisipasinya ya, untuk mengantisipasinya dia bikin banyak dia bikin banyak apa namanya banyak website ya. Oke, Pak Tamsir tadi untuk melihat backlink ini ya, ini backlink ya. Nah, kalau kita klik dia larinya ke mana? Ke dongkrak ke diri sendiri. Kalau kita klik dia larinya ke ada bawang goreng. Sebentar. Ini kalau ini ke halaman yang sama ya. Ini ke halaman yang sama ya. Contoh nge-backlink itu sederhana ya, sederhana sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini backlink kalau kita klik ya, dia lari ke halaman website lain. Dia lari kemana? Ke dongkrak usaha. Nah, dongkrak usahanya tidak diinspeksi, tapi dongkrak usahanya ikut naik gitu. Kenapa? Karena dirayapi oleh Google seperti itu, Pak ya. Dia kebuka dongkrak usaha nih. Mana tadi linknya? Ya, oke ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Pak Putra, izin bertanya Ya, Pak. ya. Pak, kalau di WSP itu ada kolom kayak untuk Tokopedia, Lazada, sama apalagi satu lagi saya lupa marketplace. Apakah itu termasuk backlink juga, Pak? Jadi gini ya, dulu itu kita munculkan untuk menarik agar mereka-mereka yang punya Tokopedia itu tertarik untuk bergabung sama kita gitu ya. Jadi kita kasih fasilitas itu, tapi sebenarnya kita tidak sarankan. Kenapa kita tidak sarankan? Karena apabila calon customer sudah masuk dalam perangkap kita ya, dia harus masuk ke lebih dalam lagi, masuk ke WA, bukan ke Tokopedia, bukan ke Shopee. Kalau kita arahkan ke Shopee lagi atau ke Tokopedia lagi, dia mempunyai waktu untuk browsing-browsing lagi, untuk surfing-surfing lagi, bisa jadi dia nggak jadi order ke kita. Ya, bisa jadi dia ketemu kompetitor, wah ini barangnya sama ini gitu kan. Wah saya nggak jadi beli situ gitu. Jadi kita jangan kasih keluar. Makanya
itu hanya gimmick agar para pemain Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu bisa apa namanya bisa order WSP kita seperti itu Pak ya. Tapi kalau mau tetap ngotot ya mau bikin seperti itu ya silakan. Tinggal bikin kata-kata order Tokopedia, order Shopee, order Lazada itu akan muncul tombolnya sendiri ya. Makanya jarang saya presentasikan karena sayang ya mereka udah masuk ke dalam website kita, lalu kita suruh mereka lihat toko kita gitu, suruh lihat toko kita, lalu setelah itu ketika dia masuk ke toko kita, punya keinginan untuk cari-cari di situ sendiri, cari lagi gitu kan, sehingga nggak jadi closing sama kita seperti itu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Pak, ada batasan jumlah untuk link internal atau link eksternal. Kalau over, apakah pengaruh terhadap ini? Sebenarnya Pak Gatot ya, saya aja yang sudah hampir 18 tahun main SEO sampai sekarang itu masih bingung Pak Gatot ya. Masih bingung kenapa? Bingungnya ini. Saya pernah bikin sebuah website, isinya link semua, bagus banget hasilnya. Ya, bagus banget hasilnya. Lalu saya pernah juga membuat sebuah website, bukan saya ya. Jadi saya waktu itu siapkan bikin portal namanya Sako Indonesia. Itu banyak banget ya yang main di Sako Indonesia itu berhasil oleh portal saya ini, oleh portal saya ini. Setelah datang kelompok ya yang tidak bertanggung jawab, ini portal saya kasih gratis ya. Anggaplah seperti DU, teman-teman, silakan gabung di sini, ya ini gratis buat kalian semua. Nah, teman-teman yang circle-nya saya itu optimasi, ngikutin sesuai dengan arahan saya. Ya, banyak sekali yang mereka berhasil ya. Banyak sekali mereka yang berhasil di sini, yang sampai sekarang malah banyak ada yang jadi miliarder alumni-alumni ini. Lalu setelah itu informasi ini tersebar kepada orang-orang yang baru belajar backlink, tersebar pada orang-orang yang memang nggak bertanggung jawab, nggak ngikutin arahan. Jadi mereka posting isinya link semua. Isinya link semua, akhirnya kena de-index lah website tersebut. Kalau udah kena de-index ya, itu sudah nggak ampun lagi ya, sudah nggak ampun lagi. Mau kita apain pun itu udahlah, mendingan nggak usah dipakai lagi. Gitu, de-index itu sudah nggak mau Google, kecuali kalau mainnya nanti di mana mainnya di selain Google gitu ya. Seperti itu. Jadi saran saya ya maksimal 3 lah ya kasih link. Kalau kalau link ke dalam itu jumlah linknya itu cukup misalkan kurang lebih ya di bawah 10% lah ya. Di bawah 10% dari jumlah konten yang tidak ngelink di website kita. Ya, jadi dikira-kira aja. Jangan ditanya ke saya gimana cara ngitung linknya, Pak. Ya, gimana cara ngitung linknya, gimana cara ngitung ini. Kalau teman-teman mengikuti cara SEO yang benar-benar SEO, teman-teman kata-kata, jumlah ini semuanya dihitung. Tapi kan itu ngabisin waktu. Ya, ngabisin waktu, teman-teman ya. Kalau saya ngajar dengan teknik seperti itu cuma menang di keren doang, kasihan di teman-temannya gitu ya. Kasihan di teman-teman untuk bikin satu artikel aja itu perlu bolak-balik 2 jam gitu kan. Padahal udah dibantu ChatGPT masih 2 jam juga gitu ya. Seperti itu. Jadi saya nggak ajarkan teknik-teknik yang seperti itu, gitu kan. Oke ya, jadi jangan over kalau untuk link gitu ya. Pak Putra, ini masih ada juga yang untuk de-index itu Pak, yang kasusnya bagaimana itu Pak? De-index itu ya sudah diperingati Google, saya kena de-index itu 2 kali. Saya kena de-index itu 2 kali selama. Yang pertama yang Sako tadi saya ceritakan, karena banyak member yang ngisi, lalu ngisinya itu apa namanya, backlink, link semua, isinya kontennya link semua gitu ya. Itu yang kedua, saya waktu itu punya kasus, jadi saya punya customer kalau nggak salah jasa cuci sofa ya, jasa cuci
SOPA produknya. Dia minta buatkan ke saya. Dia buatkan ke saya, lalu saya buatkan. Saya minta materi ke dia. Dia bilang gini, materi website ada di website saya yang satu ini. Itu website Bapak. Saya lihat nomor teleponnya memang nomor telepon dia. Akhirnya karena website tersebut adalah website dia, kita ambil plug-plug kontennya. Kita ambil plug-plug kontennya dan berhasil melewati website yang pertama dia di atasnya. Jadi dempetlah dengan website dia yang sudah halaman pertama. Nah, setelah itu, wah bagus, keren Pak, terima kasih Pak, ini udah dempet bla seperti itulah. Beberapa bulan kemudian ya, ketika saya ngecek, lah kok hilang, nggak ada di halaman satu lagi, kenapa? Awalnya saya nggak ngeh, saya cek, saya otak-atik, lalu saya buka Gmail, ternyata ada email dari Google, ada yang ngelaporin saya bahwa dibilang saya ngambil konten di sini ya, saya ngambil konten. Nah, sama Google dibilang seperti ini, sama Google dibilang gini ya, jika Anda tidak merasa silakan banding. Karena saya nggak buka-buka email, baru 2 bulan kemudian saya buka email, dari tanggalnya udah jauh banget, karena nggak ada respon dari saya, akhirnya itu di de-index. Ya, namanya DMCA. Teman-teman bisa ini ya, DMCA ya. DMCA adalah, nah ya, DMCA adalah hukum yang dicetuskan Amerika Serikat pada tahun 98 gunanya memberi pelindungan terhadap hak cipta konten-konten digital. Ini ya, ini saya kena ini sekali gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya sering-sering lihat email, sering-sering lihat ini ya. Seperti itu ya. Saya pernah kena. Saya baru dapat email Pak karena baru 80 kali klik dalam 28 hari. Ya, mungkin itu baru emailnya aja. Itu Bapak sudah mastah itu. 80 sampai 90 kali klik dalam 28 hari, Pak. Itu kalau berturut-turut Bapak di 28 hari berikutnya naik lagi dari situ website Bapak, asal keywordnya benar ya. Asal keywordnya benar, website Bapak kecenderungan akan bagus Amin. terus gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak Putra ikutan nggak, ingin segera jualan? Pak Putra, aku bisa ikutan ya. Ikut aja Bu ya, Bu Umigar ya. Kita ada ke Bu Febi aja. Nambah kuota 1000. Nanti Pak Jenri nanya ke Bu Febi ya. Kalau saya nggak ngerti nih, di DU deskripsi produk bisa berapa karakter? Kayaknya bebas deh ya, Pak Kaja ya. Di DU pun untuk yang ini ada BPP, tapi khusus dongkrak usaha aja ya. Saya kasih nomor Bu Febi dulu ya. Saya kasih nomor Bu Febi sebentar ya teman-teman yang mau ya. Saya kasih nomor Bu Febi yang ingin teman-teman yang mau apa namanya nambah kuota, yang mau ini yang mau ikut kelas 80.000 itu silakan ya teman-teman. Selain ini murah gitu ya, teman-teman bisa belajar banyak di sini ya. Apalagi teman-teman yang sudah punya WSP ya. Daftar kelas DU dan upgrade DU ya. Nah, oke. Ini ya nomornya saya kasih ya. Nomor Bu Febi saya kasih, silakan teman-teman yang mau daftar ya. Deskripsi produk bebas Pak Kaja ya. Jadi teman-teman ya ini aset digital ya. Kalau teman-teman yang mau iseng ini Pak Agung, ini saya udah berkali-kali pesan sama Pak Agung Riau nih ya. Kalau bisa jasa sekota Pekanbaru itu di posting aja dulu semua ya. Ya, nanti tinggal cari vendornya ya. Apa Saya Riau beda juga, kelas Pak. DU dengan ternak web? Beda ini Pak, beda jalur ya. Kalau DU itu kita ngebahas DU aja, tidak ngebahas WSP Pak ya. Pak Ahmad Ansari ya. Kita ngebahas DU aja, harga kelasnya 80.000, tapi kemungkinan bulan depan DU itu harganya bisa kayak ternak page ya, bisa 1 jutaan ya. Jadi teman-teman kalau menurut saya kudu ikut di kelas DU ini ya. Monggo silakan, ada pertanyaan lagi?
yang ingin bertanya ya. Bayangin kalau kalau kita di kampung-kampung kan kita ingin ya, kalau di kampung saya di Padang, dia nanam kulit manis apa ya, kayu manis. Kalau lahiran anaknya dia nanam kayu manis. Nanti kayu manisnya sudah misalkan umurnya 17 tahun, dia bisa panen buat biaya kuliah anaknya. Kalau di Jawa mungkin kayu jati. Nah, tapi di era digital ini teman-teman ya, posting ya, inspeksi DU ya 100 sampai 1000. Nanti itu nggak nunggu bertahun-tahun, tahun depan sudah bisa dipanen untuk biaya-biaya yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Tidak bisa diklik, Pak. Apanya tidak bisa diklik, Bu? Atau dicatat aja nomor teleponnya ya. Ini nih, sebentar. Bu Feby ya. Gimana biar ini nomor telepon bisa diklik ya? Oke, ini kali. Ditanya Pak Putra. Ya, kenapa? Ya, monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Putra, langsung aja. Ini soalnya kedengaran nggak? Saya lagi di pinggir jalan soalnya. Ya, kedengaran. Iya Pak Putra. Apa namanya di website USP itu kira-kira masih bisa ditambah fasilitasnya nggak buat apa namanya yang target daerah? Masih bisa ditambah? Target daerahnya. Target Karena yang tagging. kan yang tagging kan yang udah ada itu kan berbasis provinsi dan berbasis kabupaten dan apa turunannya kecamatan ya. Oke, terus yang ditambah apa? Yang utama adalah kota-kota besar Pak, kalau bisa Pak. Oh, Jadi target Indonesia, terus turunannya adalah kota-kota besar se-Indonesia. Jadi sekali postingan tag-nya menyasar seluruh kota-kota besar. bikin manual aja, Pak. Gampang kok ya. Gampang, itu tidak bisa ditambahin lagi penggunaan tagging. Sebenarnya penggunaan tagging itu kita sarankan untuk yang memang ini Pak, apa namanya, yang memang yang web-web yang sudah berjalan, web-web yang sudah berjalan, apa ya namanya, ada cara-cara bermain tagging ya, cara-cara bermain tagging yang mungkin contoh ya, cara-cara bermain tagging itu misalkan tagging kita itu ada link 30 konten kita itu ya yang 30 tagging itu kalau bisa di bawah 10% jumlah linknya ya. Terus kalau bikin nama kota-kota besar itu kita tidak bisa tambahkan, kita nggak bisa tambahkan ya. Cukup main manual aja pakai chat GPT bisa ya. Pak Bang Zar Prima ini ya, ini nih peserta ternak page dulu ya. Kita nanti ada materi bikinnya Pak ya. Nanti saya share atau besok saya share ke teman-teman ya di Zoom subuh berikutnya. Saya share gimana cara bikinnya ya. Cara bikin tagging untuk kota-kota yang teman-teman tuju ya. Itu pakai Excel Pak bikinnya ya. Gitu Pak ya. Oh gitu, jadi nggak bisa ditambah Pak. Tidak bisa kita tambahkan di programnya, bahkan fitur-fitur yang dulu kita ini banyak yang kita hidden juga. Takutnya apa ya, teman-teman terlalu banyak fitur terlalu banyak, teman-teman malah nggak praktek. Ya teman-teman malah nggak praktek. Kita kita kerucutkan dulu agar praktek dulu. Setelah itu mungkin untuk teknik-teknik yang lainnya itu akan bisa dibikin manual. Ya, nambah ilmu juga gimana cara bikin link gitu Pak ya. Oke. Terus ini Pak, masalah tag lagi. Ini taggingnya ini apa namanya untuk ke indeks lama Pak ya? Lebih lama daripada link judul ya? Iya, gini, tagging itu ya dulu mungkin cepat banget terindeks, sekarang ini ya deskripsi yang ada di dalam apa namanya, deskripsi yang ada di dalam
tagging tersebut itu sama dengan web induknya. Jadi terjadi duplikat ini Pak, terjadi duplikat apa namanya, duplikat deskripsi, duplikat isi, ya, duplikat isi gitu. Nah sehingga Google menganggap ini sama gitu. Jadi dia ambil cuma satu doang gitu loh. Ya, jadi kalau makanya tadi saya sebut cara bermain tagging ya, cara bermain tagging di ternak page itu diajarin gimana caranya. Postingan kita di tagging itu kita bikin satu paragraf saja. Ya, lalu setelah itu baru kita tambahkan atas konten sehingga setiap konten tagging kita itu beda-beda. Seperti itu, Pak. Sementara ini Pak, kalau saya lihat di tagging, itu kan wajib mencentang semua target kota yang di apa namanya yang ada dalam list. Centang satu aja, centang satu atau dua aja nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya, Saya kecamatannya kan apa target kecamatan. iya. Kalaupun kita centang semua goalnya kita, ya, goalnya kita itu ketika orang searching misalkan Bekasi ini ya, misalkan jasa servis AC Bekasi, kita kasih taggingnya itu kecamatan di Bekasi. Goalnya kita yang terindeks ketika orang nyari jasa servis AC di Bekasi Utara, yang keluar halaman utamanya, Pak, halaman utama yang dipakai buat tagging itu. Seperti itu. Tapi ketika orang nyari berbasis kecamatan dia nggak muncul Pak. Ya, itu ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Teknik kita bagaimana satu halaman bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Ya, jadi kita nggak perlu untuk keyword-keyword yang persaingannya tinggi, mungkin kita perlu bermain satu-satu. Tapi untuk keyword-keyword yang persaingannya rendah, itu kita cukup satu halaman saja, tapi seluruh kecamatan yang ada di daerah tersebut itu ketika dicari itu yang keluarnya halaman-halaman itu juga. Ya, halaman-halaman itu juga. Itu namanya ada teknik satu page menjadi ratusan keyword. Seperti itu, Pak ya. Nanti ikuti aja. Artinya tag yang di USP fungsinya nggak maksimal berarti Pak. Enggak. Kenapa, Pak? Tag daerah, tag wilayah di fungsinya berbasis kecamatan. Berarti kalau kita track semua itu berarti fungsinya nggak maksimal ya. Ada cara mainnya agar maksimal ya, bukan hanya sekedar centang ya, ada cara mainnya. Kita bisa menggunakan BPP, kita bisa menggunakan atas konten, ada cara mainnya Pak ya, agar bisa maksimal. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Putra. Yuk sama-sama Pak, ikuti terus Zoom subuhnya Pak, nanti insya Allah ada pembahasan itu ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung dengan DU itu sudah saya kasih linknya. Kayaknya Bu Umi Giar mana sudah keluar ya? Tadi mau tanya nggak jadi ya. Ini teman-teman. Oh ya, Bu Umi Giar ya. Ini nomor teleponnya ke Bu Febi, atau tanya Bu Tika juga nggak apa-apa Bu Umi ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Boleh tanya apa aja ya Pak ya? Bebas-bebas. Ya, ini mengenai slash 1 dan slash 1000 ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita punya 10.000 keyword, itu Ya. kita gunakan slash 1 semua atau slash 1000, ada dampak nggak Pak terhadap website kita? Ya dicoba aja Pak. Soalnya saya nggak pernah bikin sampai 10.000 keyword di slash 1 dan di slash 1000. Ya gitu ya. Iya, dicoba aja. Jadi kalau bisa ketika kita mencoba itu jangan 10.000 terus langsung analisa, enggak. Diposting 100 dulu, dicek, diposting 150, diposting sekian, dicek ya. Seperti itu. Walaupun kita misalkan postingnya banyak gitu kan, jangan diinspeksi dulu ya. Setiap perinspeksi dicek dulu, dievaluasi ya. Jangan sampai pekerjaan kita ini menjadi waktunya sia-sia ya. Waktunya sia-sia yang harusnya kita bisa bekerja cuman eh, setengah atau cuman seminggu, kita jadi kerjanya 3 bulan gitu ya. Seperti itu Pak ya. Kalau begini Pak, misalnya katakanlah jual baju murah di Bekasi menggunakan slash 1 ya Pak Ya. di indeks. Karena kita nggak ada waktu nih. Kemudian pada saat kita ada waktu, kita coba isi gitu ya.
isi dengan apa namanya keyword yang sama, tapi sudah ada isinya gitu. Itu bagaimana ya Pak? Perlu Ya, diindeks lagi nggak itu kira-kira? enggak usah. Nggak usah, paling kalau dia sudah terlanjur ke indeks, belum kita isi, paling meta deskripsinya yang berantakan, Pak. Ya. Oh Nah, iya, iya. disarankan ketika kita inspeksi /1, ya, itu meta deskripsinya kita tambahkanlah 1 paragraf gitu ya. Hmm. Atau biar misalkan ini kan ada teknik meta deskripsi semua ada di header pakai COD9 gitu kan, pernah saya sharing juga Iya, ya. iya, iya. Yang itu, nah bisa pakai itu sehingga kalau kita kelupaan ngisi meta deskripsi di /1, dia Google bisa ngambil yang dari atas Dari apa, headernya Pak. headernya itu gitu Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk sama-sama ya. Oke teman-teman, mungkin demikian, terima kasih ya sudah mau mengikuti ya. Ada juga tuh teman-teman yang lain ya ngebela-belain sambil kerja. Jangan-jangan Bang Zar ini sambil mau berangkat kerja ini ya. Lagi di perjalanan. Terus ada juga yang ikut Zoom dulu baru kerja, nganter anak gitu ya. Monggo silakan. Bu Umigyar mau ingin bertanya silakan. Dari tadi sudah raise hand saya lihat. Udah ya? Oh Udah sudah belum? Bu. Udah belum? Udah. Gini Pak, Iya. tuh saya teh bingung, udah belum apa-apa. Iya. Semuanya saya masukin kayak apa? Kayak ya anggaplah sekarang mau buat yang DU. Iya. Kan di laptopnya belum ada apa-apa Iya. buat ngetik-ngetik. Oke. Heeh. Ibu, Nah, kondisi Ibu kan saat ini itu emang gaptek total gitu Bu ya. heeh. Ya, saran saya Ibu belajar offline ke kantor, kos-kosan yang buat seminggu juga boleh ya. Ibu-ibu ngikut seminggu aja, cari kos-kosan seminggu di apa namanya di daerah dekat-dekat saya itu gitu kan. Ada kok gitu ya. Nah, lalu setelah itu belajar seminggu, setelah dapat basicnya, Ibu baru bisa ngikutin kelas offline. Kelas online gitu bisa ngikutin ya seperti itu. Soalnya kan memang benar-benar saya pernah ngajarin orang yang nggak bisa megang mouse Bu, ya megang mouse nggak bisa ya. Jadi kalau kita suruh klik ini tapi mouse-nya kemana larinya gitu ya. Akhirnya saya ajarin apa coba Bu? Saya ajarin main game Onet ya, bisa ngarah-ngarahin mouse ya. Jadi tapi kalau online susah seperti itu Bu Umi Giar ya. Ya Jadi siap. jadi ke Bekasi Bu. Insya Allah jadi. Ya, oke ya, gitu aja Bu ya. Oke Pak. Hatur Yuk, nuhun. yuk Bu, yuk. Oke, yang lain ya, mungkin demikian teman-teman ya. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf ya, sukses selalu, sehat selalu ya. Eh, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Put. Yuk.